Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di konten tentang mengatur-ngatur keuangan ya teman-teman. Kebetulan aku dimintain tolong oleh salah satu teman aku, minta dibikinin budgeting keuangan dengan gaji 3 juta per bulan atau 100 ribu per hari. Gajiannya memang 100 ribu per hari, tapi dia suka minta ke bos suaminya, minta dibayarnya itu per minggu ya teman-teman. Jadi per minggunya itu dia menerima 750 ribu rupiah. Dia terima bersih sebanyak 700 ribu rupiah dan 50 ribunya lagi buat pak suami. Keluhannya itu katanya dia nggak bisa nabung karena kebanyakan jajan. Ya mungkin karena anaknya cuma satu ya teman-teman. Kalau menurut aku sih anak cuma satu dengan kebutuhan makan yang belum terlalu besar gitu kan, karena nggak punya anak sekolah, uang 3 juta menurut aku sih ya bisa cukup lah, malahan bisa buat nabung. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing ya bun, kita itu nggak bisa mematok kebutuhan rumah tangga seseorang. Dan buat bunda di rumah yang nonton konten aku juga, jangan dibanding-bandingkan sama diri sendiri ya bun. Karena ya kembali lagi kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Intinya jangan jadikan konten ini sebagai patokan, ya cuman sekedar masukan atau saran aja gitu ya bun. Intinya mah ambil positifnya dan buang negatifnya. Kalau aku bikin konten seperti ini tuh tidak pakai persen-persenan ya teman-teman, melainkan aku tanya dulu ke orangnya kira-kira kebutuhannya apa aja, yang mendesak, yang harus, dan yang tidak harus. Aku tidak ingin terlalu jauh ikut campur tentang keuangan dia, karena bagaimanapun kondisinya pasti kita sendiri yang lebih tahu ya bun. Jadi apapun berapapun yang aku tulis di sini itu tuh sudah aku survei terlebih dahulu. Oke lanjut ya teman-teman, kita mulai aja ke videonya. Di sini kondisinya suami istri tinggal di kontrakan dan punya satu orang anak, usianya itu 1,5 tahun. Gajinya 100 ribu per hari atau kalau dibulatkan itu sama dengan 3 juta per bulan. Tapi dia nerimanya itu setiap minggu ya teman-teman, sebesar 750 ribu rupiah. 50 ribu rupiahnya itu sudah dipotong sama suaminya dan 700 ribu rupiah bersih untuk dia. Bukan untuk dia pribadi ya bun, tapi untuk kebutuhan rumah tangga. Ada beberapa kewajiban yang harus selalu dipenuhi setiap bulan. Di antaranya yang pertama itu biaya kontrakan sebesar 250 ribu rupiah per bulan. Kalau di kampung kontrakan itu memang bervariasi ya teman-teman, ada yang murah, ada juga yang mahal. Dia dapat harga 250 ribu rupiah karena kondisi rumahnya itu memang masih pakai GRC. Ya walaupun di dalamnya sudah lengkap, ada dapur, kamar mandi, dan juga kamar 2. Kemudian kewajiban yang kedua ada susu formula sebanyak 2 kg. Nah katanya dia itu suka beli di minimarket, harganya sekitar 95 ribu rupiah. Aku saranin untuk beli di toko online. Di online itu harganya cuman berkisar 85 ribu rupiah. Jadi dalam sebulan itu bisa menghemat 20 ribu rupiah. Kan lumayan bun, bisa buat beli kuota. Kemudian kewajiban yang ketiga ada Pampers. Katanya dalam sebulan itu dia suka menghabiskan 3 bal. Dan satu balnya dia beli di minimarket juga seharga 90 ribu sekian. Aku lihat di online itu yang ukuran L harganya cuman sekitar 50 ribu rupiah aja. Di sini aku sarankan untuk pakai 2 bal. Karena apa? Karena anak-anak keseringan pakai Pampers juga nggak baik ya bun. Apalagi usianya itu sudah 1,5 tahun. Kebetulan anaknya juga laki-laki, bisa lebih gampang untuk diajarin pipi sendiri. Nah dengan begitu juga bisa lebih menghemat ya teman-teman. Kemudian kewajiban yang selanjutnya itu ada angsuran. Jadi dia ini punya angsuran sebesar 50 ribu rupiah per minggu. Dalam sebulan berarti menghabiskan uang 200 ribu rupiah. Nah total kewajiban ini adalah sebesar 720 ribu rupiah. Dan sisa gaji uang dia berarti masih banyak ya teman-teman, sekitar 2.280.000 rupiah. Oke, sekarang ke poin selanjutnya yaitu adalah kebutuhan sehari-hari. Setelah aku hitung-hitung belanja bulanan itu cukup ya, dengan uang sebesar 300 ribu rupiah. Itu tuh udah dapat sampo, sabun mandi, minyak goreng 1 liter per minggu, kemudian deterjen, buat nyetrika, buat ngepel, pewangi, kamar mandi, dan lain-lain. Nanti aku rincikan ya bun.
Kemudian yang kedua ada belanja sayuran. Nah, di sini tuh aku taruh sebesar Rp450.000 per bulan atau sekitar Rp15.000 per harinya. Nah, setelah itu ada listrik. Listrik itu Rp100.000. Di sini aku bukan ngadi-ngadi ya, teman-teman, tapi ini adalah survei atau info yang dikasih sama temanku. Jadi per minggunya itu katanya dia suka ngisi pulsa itu Rp25.000. Kemudian ada uang keamanan sebesar Rp8.000, nabung wajib di Rp400.000 atau Rp100.000 per minggu, kemudian gas Rp50.000 2 tabung, kuota Rp37.000, zakat Rp75.000, dan beras Rp150.000. Dan total di poin kebutuhan sehari-hari ini sebesar Rp1.570.000. Tapi ini kata aku ya bun, kalau misalkan kata kita beda ya maafkan. Oke, di sini aku mau jumlah antara pengeluaran kewajiban dan juga kebutuhan sehari-hari. Rp720.000 ditambah Rp1.570.000 sama dengan Rp2.290.000. Alhamdulillah, berarti masih ada sisa ya. Rp2.800.000 dikurangi Rp2.290.000 sama dengan Rp510.000. Di sini aku tulis Rp2.800.000 karena memang dia itu gajian di hari Jumat sebesar Rp700.000 ya teman-teman. Sebenarnya sih 750, tapi yang 50.000-nya itu sudah dipotong sama suaminya gitu. Rp510.000 ini bisa dipakai untuk dana darurat sebesar Rp300.000 dan juga pegangan istri Rp210.000. Namanya perempuan ya bun, pengen jajan, bakso, cilok, dan juga pengen beli skincare. Nah, kalau dana darurat biasanya kalau anak kecil itu rawan sakit demam gitu ya bunda. Jadi memang harus punya dana darurat kalau sekali-kali anaknya sakit, bisa untuk ke bidan ataupun ke dokter. Tapi ya jangan sampai ya. Nah, kalau dana itu nggak kepake, bisa ditambahkan ke tabungan gitu ya, menurut aku tapi. Nah, sekarang aku mau bikin untuk rincian kebutuhan ya teman-teman, ya lebih tepatnya untuk belanja per minggunya. Dan aku mau bikin rincian belanja dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di minggu pertama di sini ada beli odol, kemudian minyak goreng, deterjen, pewangi, pembersih lantai, sabun pencuci piring, sabun mandi, sampo, sabun dan sampo anak, garam, mecin, royco, bumbu lain-lain, gula pasir, teh, dan juga tepung. Untuk harganya aku juga sudah survei ya teman-teman. Seperti odol, aku tahu harganya itu yang kecil Rp4.000, minyak goreng 1 liter seharga Rp15.000, deterjen 1 gantung Rp10.000, isinya itu 12 piece. Pewangi 1 gantungnya Rp5.000, terserah di sini mau pilih pewangi untuk nyetrika atau pewangi untuk mencuci. Jadi pilih salah satunya aja ya teman-teman. Pembersih lantai ada tuh eceran Rp2.000 ya. Kalau rumah kontrakan aku rasa dengan Rp2.000 aja udah cukup. Sabun pencuci piring Rp10.000, sabun mandi Rp3.000 yang batangan, sampo 1 gantung Rp10.000, sampo sabun anak Rp15.000. Ada tuh ya bun ya yang sampo sekaligus juga sama sabun, garam Rp3.000, mecin Rp5.000, royco Rp5.000 1 gantung, lain-lain Rp15.000, gula pasir Rp7.000, teh Rp5.000, dan tepung Rp9.000. Totalnya adalah Rp123.000. Nah, di minggu kedua pasti belanjaannya juga beda ya bun. Ada barang-barang yang tidak harus dibeli karena stoknya masih ada, dan ada juga barang-barang yang harus dibeli beda dari minggu pertama. Nah, ini yang aku strip-strip itu tandanya barang-barang yang sepertinya mungkin masih ada stok ya teman-teman. Seperti odol, minyak goreng, deterjen, pewangi, dan juga sabun pencuci piring. Sabun mandi batang aku tulis lagi karena kemungkinan stoknya sudah habis. Sampo, sabun anak, garam, mecin, royco aku strip karena pasti stoknya masih ada. Bumbu lain-lain aku tulisnya Rp5.000 yang tadinya di harga Rp15.000. Gula, teh, dan juga tepung aku strip karena stoknya pasti masih ada. Dan total belanjaan di minggu kedua itu hanya sebesar Rp10.000. Nah, di sini karena pengeluarannya cuma sedikit, jadi bisa dibelikan pakai tambahan yang lain ya teman-teman, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian minyak telur, dan lain-lain. Pokoknya kebutuhan barang-barang yang tidak ada di minggu pertama.
Kalau dihitung-hitung, belanjaan dari minggu pertama ke minggu kedua itu sebesar Rp143.000. Kita rata-ratakan Rp150.000 aja. Jadi dalam sebulan totalnya itu pas Rp300.000. Untuk memisahkan uangnya seperti apa, saran aku sih pakai dompet pintar dan juga celengan ya teman-teman. Insya Allah bisa lebih tertib. Begitu ya teman-teman, saran dari aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.